this is Podhabs and I'm Gino Renaldi. Di video kali ini spesial sekali karena seseorang di samping saya adalah seseorang yang sangat enjoy, yang sangat ceria, yang sangat kayak kesehariannya tuh senang-senang terus, party-party terus. Dan dia juga baru aja meluluskan atau berhasil menggugurkan kewajibannya sebagai mahasiswa. This is Apriarta Mulia Esos. Ada maksud gitu maksudnya. Nanti. Sebenarnya nggak bisa begini, nggak bisa. Gini ya. Kalau pakai celana jeans, makanya pakai ini. Kalau pakai celana jeans nggak bisa begitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Makanya agak sini seru. Agak ujung nih. Agak ujung sekali. Kalau gini udah sampai Pak biasa. Oh iya. Apa kabar? Ater. Yes. Alternatif. Damn. Itu nama panggung. Oh, sekarang manggung-manggung ya, Ater? Iya. Kenapa tuh ya? Manggung-manggung. Sibuknya apa sekarang, Ter? Banyak. Ini dia. Saya baru pertama kali jadi narasumber apa? Bintang tamu. Kan pernah. Di mana? Waktu di Indis. Tidak, jadi host. Tidak toh, sama Kakak Inal. Oh, jadi. Iya. Dia memang beda vibes-nya beda kesan. Beda kah? Beda. Kenapa? Kayak lebih intimidasi. Nggak enjoy. Kebiasaan duduk di sini ya, juga bertanya apa segala macam, mengintimidasi. Akhirnya jadi diintimidasi. Tapi kan maksudnya kau selalu bercerita begitu ya. Itu tadi yang saya bilang tuh kayak kau selalu ngebawa hal yang ceria begitu ya. Positive vibes itu Ater gitu. Di tongkrongan dimanapun yang kau pergi begitu ya. Toh? Iya. Dan memang itu kau kah? Atau? Nggak tahu, orang-orang yang nilai. Saya nggak bisa nilai diriku coy. Gitu kah? Iyalah. Tapi kau senang dengan itu? Saya senang-senang saja ya, selama itu masih mengarah ke positif tuh. Asik. Soalnya kayak begini, saya banyak sekali yang saya bingung, lantaran banyak sekali saya bikin, akhirnya orang bingung mau panggil saya dengan Ater apa? Kenal Ater sebagai apa begitu ya. Nah kalau saya dari pribadi kurang kenal saya, kalau kurang kenal saya maksudnya lagi barista. Ya, kalau kau kenal saya pada saat di profesi ini, berarti ya it's okay jadi kau panggil saya Ater barista kah? Kalau kau kenal saya lagi karaokean, MC itu lagi mabok-mabok mungkin. Kau panggil saya Ater clubbing kan terserah begitu ya. Tapi memang belum ada citramu dengan Ater soleh begitu, Ater masjid-masjid. Nggak perlu jikanya. Iya tuh, masa saya mau kasih tahu, saya ini rajin sholat lah, saya rajin sholat. Gitu deh. Setiap hari ceramah di masjid, setiap Jumat khutbah. Nggak perlu. Karena kalau semua bilang itu biasa sini sekarang tadi sudah bilang. Biar orang tahu toh. Langsung saya bilang gini. Nggak perlu. Karena ternyata Ater itu adalah lulusan dakwah. Fun fact-nya adalah lulusan dakwah di IAIN. IAIN, betul. Nah, dakwah. Kenapa dakwah? Mau tahu? Jurusan dakwah. Jadi dia di fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Apa Usuluddin? Adab dan Dakwah. Nah, jurusan manajemen dakwah. Manajemen dakwah. Tapi dia menjurus ke sosial, dia mengarah ke sosial. Jadi di dalam jurusan dakwah itu kita belajar banyak. Iya. Intinya belajar mengarah ke dunia dan akhirat. Tuh, jelas. Iya. Nah, jadi tapi dia mengarah ke manajemen dakwah. Kenapa ada kata manajemennya? Karena dia mengarah ke usaha-usaha yang berbidang kedakwaan kayak mungkin travel haji. Oh gitu. Kayak kalau mau kerja di pemerintahan di Kementerian Agama. Nah, itulah jalurnya. Nah, tapi kalau kamu mau jadi pendakwah bisa, jadi penceramah bisa, kayak gitulah. Jadi
Kayak kau juga. Jadi penghulu banyak teman-temanku jadi penghulu banyak. Oh, itu yang tukang-tukang kasih menikah orang banyak temanku. Tukang kasih menikah orang deh. Apa ya namanya penghulu tuh? Penghulu. Betul. Penghulu. Nah, dan kau ini kan beda toh. Maksudnya dengan latar belakangmu dakwah, dengan latar belakangmu itu. Dengan pekerjaan yang selaku. Dengan pekerjaan yang kau lakukan gitu ya. Udah takut sih untuk dicap kayak kenapa beda sekali orang? Karena saya tidak pernah keluarkan sisi agamaisku di dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya bukan di kehidupan sehari-hari, maksudnya di dalam dunia perkontenanku, di dalam pekerjaan yang saya lakukan, saya pernah keluarkan kalau saya ini pernah saya keluarkan lah sisi-sisi agamais. Iya. Gitu. Manajemen ilmu latar belakangmu. Latar belakangmu enggak pernah lah. Latar belakang pendidikanmu enggak pernah keluarkan. Biarkanlah orang yang kenal saya itu maksudnya yang di kampus tuh orang-orang di kampus tahu saya begitulah. Iya. Terus? Apa lagi? Nah maksudnya terus kalau seumpamanya seperti itu kau udah mau, maksudnya one day kalau kau dihubungi kayak, bisakah ceramah di sini Nah, tetap saya tolak. Iya. Tetap. Walaupun saya bisa. Karena masih banyak yang pantas. Kau bisa tapi menurutmu belum pantas deh. Karena kan yang kalau maksudnya kayak ya kita tahu sendiri lah tuh kalau kita walaupun kita nggak paham agama tapi kalau kelakuannya kita agama sekali ya orang pasti respect begitu ya. Dibandingkan sama orang yang kelakuannya seperti apa brutal tapi ternyata dibalik kebrutalannya itu dia yang paling taat sama Tuhannya kayak gitu. Oh gitu. Karena ada yang begitu. Tapi kan mereka tidak publish, tidak. Oh iya. Ya, tidak memberitahukan orang. Tidak terlalu kelihatan gitu ya. Tidak terlalu kelihatan lah. Dan kau ini lebih baik begitu saja. Lebih baik begitu saja. Jamin terpublish segala macam. Intinya kan kewajibannya kita sebagai umat, khususnya saya tuh Islam gitu, ya saya jalankan kayak gitu. Tapi kan dengan powermu. Power apa? Punch. Maksudnya dengan powermu kok sudah bisa menginfluence, sudah bisa menginfluence lah seseorang gitu ya. Banyak masamu di media sosial begitu. Bukankah lebih baik ketika kau melakukan sesuatu hal yang baik, jadi followers-followersmu ini, masa-masamu ini yang di media sosial bisa mengikuti kau gitu ya. Dan itu akan menjadi amal jariah buat kau. Kita lagi podcast aduh nih. Podcast menuju Ramadan aja. Oh iya, tahu. Iya toh? Ya, paham. Iya gitu ya. Kau punya masa nih. Kenapa tidak? Tapi kan begini. Menjadi ladang pahala bagi seorang alternatif. Priyarta Mulia Esos. Ya kan awalnya saya kan kasih persona yang seperti ini, maksudnya seperti yang kacau balau, amburadul. Saya dari awal muncul di media sosial, maksudnya kayak main media sosial, aktifnya itu 2021 lah. Nah, ketika saya muncul di ranah itu, saya langsung munculkan kalau Ater ini orangnya bodoh-bodoh. Nakal, amburadul, tidak teratur, selengean, rebel lah pokoknya rebel abis, kayak gitulah. Itu yang saya kasih kenalkan ke orang-orang gitu. Jadi kenapa ada ininya Gim? Apa tuh? Ada tujuan bukan tujuan siapa? Niatnya. Alasannya. Alasannya itu kenapa saya kenalkan orang diriku seperti itu? Karena apa? Karena ketika saya sudah misalnya punya nama atau punya istilahnya sudah famous lah, atau istilahnya terkenal lah begitu lah. Iya. Dan saya lakukan hal-hal yang bodoh, hal-hal yang seperti ini orang sudah mengerti, orang sudah akhirnya memang begitu, kayak begitu ya. Jadi ketika nanti di real life kayak kok bodoh-bodoh apa segala macam. Ternyata orang sudah maklumi. Ini memang acer begini memang kayak gitu. Daripada saya branding diriku seperti orang yang terlalu ini, ketika saya lakukan tidak sesuai dengan apa yang saya bikin di sosial media dan
dengan real life orang kaget, akhirnya orang apa ngejudge apalah ini pencitraan ya gitu. Nah, saya mau kayak biarkan nih yang baik-baik ini orang-orang terdekatku saja yang tahu kayak begitu. Dan berarti kan kebalikannya adalah ko upload yang kayak tadi yang Atel Rebel apa segala macam kerjaanmu yang dengan dunia malam segala macam kayak gitu tuh. Dan ketika ada orang yang datang karena saya mau ikut Ater. Ikut apa ini? Saya tahu Ater ada di dalam sini. Saya tahu Ater bakal perform di sini gitu. Dan dia melakukan hal yang tidak baik. Berarti kan itu salah satu anjir, berat jadi. Tidak lah, itu mereka datang, misalnya kan saya sering main di klub-klub toh. Contoh. MC, misalnya saya jadi MC DJ lah atau perform gitu. Sebenarnya mereka bukan tujuannya untuk nonton saya juga, bukan sih. Jangan kau kotak, jangan kau kerucut karena. Tapi sebenarnya mereka mau datang have fun sih memang. Iya. Tujuannya memang untuk happy sih. Iya. Memang. Karena kebetulan ada saya yang main di situ. Tapi kalau seumpamanya dari 1000 atau dari 1000 ada orang satu aja di situ atau 2 orang aja gitu, karena ada Ater di dalam. Saya memang pengen dihibur oleh Ater. Iya, it's okay, Ji. It's okay, Ji. Berarti saya jalankan tugasku tuh. Tapi kalau kan, misalnya terhibur, tapi kalau udah di luar kendaliku, maksudnya kayak masa saya larang dia minum alkohol begitu ya? Tapi kan dengan influence-mu, ya kan saya influence bukan untuk minum, Bapak. Bukan untuk wanita yang bersana, anak muda, ayo minum alkohol. Kan tidak begitu. Tidak begitu saya, guys ya. Saya cuma bisa MC DJ gitu. Dan di situ juga diupload fotonya, videonya, tidak ada yang minum-minum toh. Maksudnya, ada. Tidak ada yang bisa minum, maksudnya tidak ada minum alkohol. Ada. Tidak ada. Ada. Tidak ada, anjir, tidak ada. Ada, Ter. Mungkin orang yang story. Dituangkan minum ada. Iya, mungkin di story, bukan yang di flare-nya di ini. Bukan toh. Ada. Makanya saya bilang, orang terinfluence datang karena mau nonton saya, misalnya begitu. Toh? Dan itu maksudnya dari pikiranmu untuk kayaknya dan tidak terinfluence karena hal-hal burukku deh. Tidak, kalau saya tidak. Malahan ada beberapa orang yang sering datang yang saya temui biasa orang-orang baru lah tuh. Orang bilang kayak, kita ini tuh kayak gitu. Nah, saya ingin juga jadi seperti ini kayak begitu. Saya ingin juga belajar jadi MC DJ kayak begitu. Banyak yang bilang begitu. Padahal saya rasa diriku kayak kalau saya MC DJ udah bagus-bagus banget sih, maksudnya masih banyak yang jago gitu. Tuh yang sekolah kan ada sekolahnya itu tuh. Saya kan otodidak, modal nyali. Modal butuh. Modal butuh lagi nih. Mental. Kayak gitu tuh. Akhirnya ternyata begini pada polanya. Tapi kan itu saya enggak cuma maksudnya habis perform begitu, cuma perform saya gini, tapi saya belajar juga. Maksudnya saya cari tahu betul nih kan caraku ini kayak begitu. Saya biasa bertanya sama orang yang lebih paham. Dan memang kau kau melakukan sesuatu karena dengan otodidak semuanya. Otodidak semua. Semuanya otodidak. Semuanya ini Ter. Semuanya. MC Sunatan. Pernah itu tuh bahas. Pokoknya kayak dunia apa ya? Stand up comedy juga. Stand up comedy juga lagi belajar. Dan kreator juga bikin konten. Bikin skrip juga otodidak. Video, edit apa segala macam. Edit, belajar edit. Otodidak semua Ter? Otodidak semua. Karena dulu kan saya dieditkan IOL setiap kontenku tuh. Akhirnya saya pernah sih memang. Akhirnya saya terpukul, ternyata nggak bisa memang kita harapkan terus orang ini. Lain, karena udah punya kesibukan lain. Kayak gitu. Akhirnya saya belajar lah. Walaupun ya edit apa? CapCut tuh kayak template. Ya, gitu. Edit biasa, santai. Tapi apa yang buat kau bilang kayak, kayaknya saya di jalur ini saja deh. Di jalur ini? Iya. Saya senang dengan ini industri. Itu memang hal-hal yang seperti itu membuat senang memang Ter. Saya senang ada di depan melupakan. Gitu. senang. Karena saya jalankan, maksudnya kayak kayak saya harus jalankan di ini, kayak begitu ya. Iya. Saya senang karena senang. Dan kau belajar juga. Saya belajar. Senang juga. Kan ada orang kayak sudah tahu sudah gitu ya. Saya pernah posisikan diriku, saya tahu
mengerti kan? Ya walaupun setiap hari saya lakukan itu, tapi saya nggak pernah rasa diriku saya tahu. Jadi kayak kosong terus begitu ya. Asik. Coba ini. Berarti kau kayak kanda-kanda kampus di apa itu? yang harus kayak kau datang sini harus kosong, gelas kosong. Gitu. Iya, mungkin itu kayak masih saya ingat lah dengan kayak orang-orang yang di atasku tuh biasanya kan kanda-kanda kampus kan. Gitu. Kan biasanya kan saya lihat sana peduli apa yang itu orang perbuat. Yang penting kalau itu positif bermanfaat buat saya akan ingat terus. Kau ambil. Saya akan ambil kayak gitu. Dan itu mungkin kebanyakan temanmu. Karena kau bisa mengapresiasi orang, kau bisa mengingat orang, bisa jadi. Kau bisa mengingat rasa-rasa. Tapi saya cepat gampang kecewa gini. Apa? Gampang kecewa. Karena? Coba paling sensitif lah. Kalau misalnya kalau saya sudah sama-sama itu orang lama, terus udah dapat satu momen kayak Konda anggap saya, misalnya Konda pernah kayak kenal, Konda pernah kenal saya sebelumnya gitu. Itu biasa kecewa. Gampang kecewa lah. Kau kecewa sama saya ini? Maksudnya? Kau pernah kecewa sama saya? Nggak pernah sih. Asik. Nggak pernah, belum pernah. Asik. Saya kecewanya itu lebih ke ini. Kayak ada itu yang kayak teman lamamu, kau sering sama-sama, tapi pas kau mau ketegur di luar, udah tidak anggap kau. Iya kah? Ada. Masa seorang ngater? Tidak, maksudnya kayak nggak tahu entah itu mungkin dia lagi apa, tapi kayak tidak baku kenal begitu, maksudnya tidak baku tegur. Iya. Kayak begitu, kayak asing lah. Asing, langsung tiba-tiba asing. Padahal kau tidak tahu ini lagi ada apa gitu ya. Kayak gitu ya. Kenapa ini Kayak gitu. Masa seorang ngater bisa diperlakukan seperti itu? Ya ada lah beberapa teman lama yang begitu tuh. Dan itu saya sanda respect sama orang seperti itu. Walaupun itu temanku sendiri. Iya. Maksudnya apakah kok sehingga kau tidak mau tegur temanmu begitu? Tuh, apakah begitu? Kau presiden kah kau gitu? Iya. Tidak sih juga tuh. Tapi memang sih ada beberapa. Kita masih sama-sama aja nongkrong, maksudnya kita sama-sama aja satu tempat nongkrong gitu. Iya. Terus kita duduk di kursi yang sama aja. Iya. Memang ada orang ternyata yang seperti itu. Nggak tahu juga mungkin dia rasa dirinya lagi banyak, biasanya begitu. Lagi oke nih, posisiku lagi oke. Kau kan gitu toh. Kan saya kan biasa kalau nongkrong kan sembarang gitu, maksudnya pakaianku sembarang gitu. Iya. Mungkin kayak malu mungkin untuk tegur. Oh gitu. Punya teman seperti itu. Mungkin kita nggak tahu tuh. Tapi ada memang. Ada mungkin yang punya. Ada memang temanku, bukan temanku sih, maksudnya saya punya kenalan. Jadi dia juga ada cerita kayak seperti itu Mi. Jadi dia ternyata first impressionnya itu melihat saya, kan dulu kita ala-ala gembel memang toh, maksudnya belum sebegininya begitu ya toh. Pakai baju apa seadanya, yang penting rapi. Karena kan mau ngopi sih. Iya mau ngopi. Bukan juga pergi di mau ke kampus sih begitu ya toh. Jadi memang ada orang yang melihat itu dari looks-nya dulu. Ya kayak begitu memang sih, ternyata ada ya. Jijiknya. Bukan temanku kayak gitu. Ada, pasti ada. Walaupun memang kok tidak ucapkan, tapi kita bisa baca dari gayamu gitu, gestur tuh, kayak kurasa nggak nyaman sama kita. Betul. Tentara main itu. Main HP terus. Iya. Kan ala-ala menelpon. Oh iya, tunggu Mi. Ternyata pulang. Oh iya, tunggu. Pulang ini begitu. Iya. Terus berarti kau lebih sensitif dengan pertemanan? Pertemanan sensitif. Saya takut nggak ada cewekku, tapi saya takut nggak ada temanku. Karena teman banyak mendatangkan rezeki dan banyak temanku juga yang sudah bantu saya. Iya, pastinya. Sampai di tahap ini banyak teman-temanmu yang sudah. Banyak sekali yang care lah tuh. Kayak misalnya masalah HP saja. Saya gini, pernah beli HP baru selama saya hidup ini 25 tahun. Baru 25 tahun di umur 25 tahunku baru saya beli HP 1. Baru saya beli HP 1. Sebelumnya dikasih terus. iPhone 16 dari iPhone 5. Baru iPhone lagi ya. iPhone lagi nih. Dikasih, Pak. iPhone 6 dikasih, iPhone 7 dikasih. Nah, ini iPhone 11 dikasih. Dikasih semua. 1 juta beli HP seumur hidup 1 kali. Berarti banyak yang baik sama kau, Ter. Banyak yang sayang sama lebih kau. Kasihan sih. Lebih kasihan. Lebih kasihan.
Tapi buat teman-teman yang pernah kasih saya itu, yang bantu saya tuh, yang karena mungkin dari lihat saya semangatku kayak, ih ajar bikin konten terus dari HP-nya. Sampai saya dulu bikin konten pinjam HP terus upload ke HP-nya orang. Maksudnya, ini misalnya HP-mu tuh, saya nggak ada HP ku saya nih, nggak punya HP saya tuh pada saat itu 2021. Cuma iPhone 5 saya punya iPhone 5. Ya, yang putih itu. Yang putih itu, kau tahu yang di ruang itu. Misalnya kau ini punya HP nih, pinjam HP mungkin bikin konten, oke. Tak. Nggak mungkin dong, upload di HP iPhone 5, nggak mungkin. Berarti langsung. Berarti langsung upload. login dulu, edit di situ, terus login akun di HP-mu, terus upload di situ. Setiap bikin konten begitu. Jadi buat teman-teman mungkin yang ingin jadi konten kreator, tidak perlu harus bagus HP-mu. Yang penting kau mau dulu, niat dulu. Tidak, yang penting modal kasihan saja dulu, muka-muka kasihan saja dulu. Tidak lah, maksudnya kalau kau niat bikin sesuatu, bikin. Walaupun itu kau masih terhalang dengan sesuatu. Walaupun kau pinjam, kayak saya juga pinjam. Sampai itu Agung udah capek bisa pinjam HP-nya. Udah kasih pinjam saya. Udah kasih. Ini kau pakai ini. Kayak begitu. Itu kan maksudnya orang-orang yang care sama kita begitu. Maksudnya orang yang dukung kita, support kita kayak begitu tuh. Makanya itu yang namanya Agung, itu yang namanya siapa itu? Lupa yang banyak sekali yang kasih saya. Sekali lah. Pokoknya tapi Agung masih melekat. Karena masih membantu. Masih sampai sekarang. Masih donatur tetap. Ada Pras juga dari SMP. Pras bantu terus. Ya begitu. Tapi memang saya juga punya pengalaman seperti itu. Jadi karena dulu itu podcastku pertama kali di 2020. Jadi itu betul-betul saya pinjam mic. Saya pinjam laptop, kan sampai sekarang pun tidak ada laptopku. Saya pinjam, ada laptop tuh, ambil 500. Siapa kayak ini? Laptop 300 nih. bisa. Tapi rusak keyboard ya. Iya. Gitu. Jadi itu nih kayak. Karena kalau kau ingin punya sesuatu pasti kau akan usahakan. Itu betul. Jadi semuanya itu pinjaman. Dan jadi. Itu. Iya. Ada uploadan tuh. Ada yang juga putar juga. Bilang, orang yang akan menang itu orang yang akan mau berusaha. Tuh bukan kayak misalnya Ray mungkin punya kamera dulu. Pas udah pinjam juga. Pasti. Tuh pastilah. Pasti. Karena udah pinjam kerja punya lah. Gitu. Investasi sendiri. Iya benar. Dan baru juga sekarang saya beli mic. Beli mic tuh. Saya juga belum sampai sekarang belum ada mic. Bahkan itu mic saja aku kasih hilang. Makanya saya beli ternyata aduh jelek sekali. jelek kualitasnya. Bahkan HP saya beli gemetar saya gini. Saking tidak pernahnya. Nah, beli HP aja saya gemetar supaya lihat. Baru pertama kali ini kau beli iCloud sendiri. Pertama kali. Pasang iCloud sendiri. Dipasangkan sih sama orangnya. Tapi sih pas saya gemetar pada saat itu, saya beli HP. Gemetar saya. Barang yang paling mahal kau beli? Itu. Apa itu? Investasi. 20 juta. Apa? 20 juta. Ria memang. Ria harus ria kan. Iya memang. Itulah, biar orang tahu hasilnya gitu. Saya bikin video bodoh bisa tapi menghasilkan tuh teman-teman. Karena sekarang kalau sekarang kan kita hidup di dunia digital tuh. Maksudnya kalau mau cari uang. Jelaskan dong Kak Ater. Dunia digital itu apa? Ya itulah sosial media. Internet. Jadi gue kasih bodoh-bodoh. Kayak gitu. Pokoknya mungkin ada yang bertanya kayak setelah saya kuliah mau bikin apa gitu. Maksudnya kalau sekarang kayaknya nggak usah pusing nih menurutku. Seharusnya. Tapi karena kalau sekarang itu kayak sosial media itu gampang sekali kita cari uang gitu ya. Gampang sekali kita mau menjual, gampang. Tuh. Mau menjual baju. Kalau kau nggak punya toko bisa di marketplace gitu. Banyak. Kalau nggak ada skillmu tinggal kau live. Oh berarti orang-orang yang live itu orang tidak punya skill Kater? Mungkin karena dia punya dia bisa bikin apa-apa. Ya terpaksa jalan keluarnya live solusinya.
Iya, iya. Dan kau juga salah satu yang orang yang live juga aktif di sosial media. Karena kalau begini ya, ada beberapa orang, bukan saya bilang nih orang yang live itu orang tidak punya skill. langsung klarifikasi. Iya, jangan sampai saya maksudnya. Karena temannya kita di live lah. Live streaming. Soalnya saya juga live, saya suka live juga. Maksudnya begini, ada kan orang yang live memang untuk cari uang di situ, tapi kan beda-beda konsepnya tuh. Ada yang main game. Ada yang main game. Ada yang joget-joget, ada yang make up. Nah, itu nggak masalah Ji, begitu ya. Nggak masalah Ji dengan semua itu begitu ya. Karena intinya karena maksudnya memanfaatkan itu sosial media. Manfaatkan sosial media, walaupun kau dibilangi kau nggak ada skillmu, makanya kau live terus saya memikirkan itu kayak begitu ya. Karena yang nikmati hasilnya kau Ji. Kayak begitu. Jadi buat teman-teman mungkin yang tidak punya skill, ya jangan yang punya skill live saja. Kembali lagi. Habis disapu kembali lagi. Udah urus korang. Itulah ya. Karena saya juga sampai sekarang sama si live juga. Kalau misalnya saya agak kurang masukan ini, baru saya live. Tapi enggak saya jadikan live itu sebagai ini. Mata pencarian. Tidak. Nah, jadi itulah Ter, maksudnya karena mungkin kau sudah rasa juga kalau seumpamanya banyak orang-orang yang terkenal, belum ada skillnya, tidak ada skillnya atau apa segala macam. Ayo, ini untuk orang yang belum ini loh. Iya, belum ada ya, bukan tidak ada ya, belum ada skillnya mungkin. Tapi kan dengan cara itu mungkin udah bisa juga untuk menghasilkan dan juga mengasah skillnya di depan kamera. Nah, karena belum banyak loh. Ternyata orang-orang yang belum terbiasa dengan kamera. Yang maksudnya tidak pede kalau ada kamera. Betul. Karena saya juga termasuk orang yang tidak pede di depan kamera dulu. Kotor sendiri Ji. Dulu Ji. Kita sama-sama Ji. Kayak, bicara belakang lancar. Pasang kamera. Langsung panik gitu. Padahal ini cuma nama saya Gino. Ya, padahal cuma perkenalkan nama begitu. Perkenalkan nama. Tapi kenapa gugup begitu? Kayak gitu. Hanya karena tidak terbiasa. Belum terbiasa. Di depan mic saja. Waktu radio. Over tuh. Iya, waktu kita siaran radio aja. Itulah. Nah, tapi kangen kah radio Ter? Saya ingin menyiar lagi. Iya tuh. Itu masa-masa yang betul-betul menguras energi sekali menurutku juga. Ide, waktu, terus juga topik apa lagi ya? Itu seru sih. Itu kayak berpikir cepat. Cepat sekali. Yang berpikir cepat itu. Kayak lagu-lagu, maksudnya kayak banyak referensi lah. Jadi kayak banyak referensi begitu. Informasi cepat. Kayak dulunya saya suka nonton berita. Pas saya menyiar, saya suka nonton berita. Oh ternyata ini tujuannya kita nonton berita kayak gitu ya. Biar ada topiknya. Biar kita tahu apa yang masalah yang terjadi begitu ya. Asik. Itu jangan kita terlalu pasif lah. Iyalah. Tuh harus kita apa? Aktif juga lah. tapi itu Miter maksudku karena kok lahir dari content creator toh? Enggak, barista. Oh dari barista berarti? Barista saya. Barista, abis itu content creator, MC. Yang pecah itu kan? Yang pecah di situ. Yang pecah di situ kan 2021 waktu itu. Terus habis itu radio. Siaran radio. Terus MC. Sampai sekarang nih. Sampai sekarang kayak harus ingin bikin terus begitu ya. Kayak setiap tahunnya tuh kayak harus ada yang dibikin apa lagi, proyekan apa lagi kayak begitu. Nggak tahu kenapa itu. Jadi kebiasaan gitu. Kalau tidak bikin apa? Kalau kita tidak bikin apa-apa, merasa kita kayak tertinggal sama orang lain, kayak gitu. Begitu. Kalau yang terjun di dunia industri kreatif. Tapi memang iya sih Ter. Karena itulah maksudnya karena kita udah dari dulu setiap tahun ada yang kita bikin, ada yang kita lakukan, gitu toh. Jadi ketika tidak ada kayak agak kosong saja gitu ngapain ya. Tapi kalau akhirnya jadi orang normal kembali, ya kerja saja. Kerja lagi, gitu. Iya. Sampai sekarang sih kita masih kerja nih ya. Iya, tapi maksudnya, iya walaupun kau kerja tapi kan kau senang ini, maksudnya. Iya, amin. Tapi kalau kau berarti semuanya masih jalan. Apanya? Barista masih. Barista jalan, bikin video juga jalan. MC juga jalan. Kau nggak mau bikin tim begitu kan? Rencana. Kalau sudah kayak Ruli Sarjana.
Ruli saja. Ruli masih ada tim? Ada Iya tim? kan dia fokus konten creator toh. Oh iya. Beda kayak saya. Beda kayak kita ya. Iya. Nah, kita kan ini kayak ingin menguasai semua industri. Terlalu baru. Terlalu baru. Ada yang bilang orang kayak tidak akan kau bisa berhasil tuh kalau kau nggak fokus. Saya setuju dengan itu. Tapi ada kayak masa kayak kalau kau masih bisa kerjakan tiga-tiganya dan itu Kenapa tidak? tidak mengganggu, kenapa tidak kayak begitu ya. Ya itulah tadi kemarin kita Walaupun juga, ujung-ujungnya kita akan memilih. iya. Enggak Ter, jadi kemarin itu juga kita sempat bahas sama Kuza. Kemarin di sini sama Kuza. Ngebahas soal itu juga terlalu banyak yang dia kita bisa gitu kan. Jadi ya bingung. Mau kemana arahnya, mau kemana nih ya. Kayak gitu. Dan kau kayaknya, dan maksudnya kalau kita selinear Jiter. Kayak barista, aku bisa juga kontenkan barista. Stand up juga aku bisa kontenkan juga. Kayak gitu, maksudnya selinear Ji. Kenapa tidak, maksudnya karena kau sudah tahu ini arahnya mau kemana, kenapa tidak fokuskan di situ saja? Ya karena saya masih senang semuanya yang saya kerjakan. Begitu ya. Termasuk podcaster? Termasuk, itu cita-citaku yang... Makanya kenapa saya bikin podcast kita dua. Air mulut. Ya, itu kenapa apa kabarnya Ter? Tahu, nanti tunggu saja tuh. Akan ada itu nanti muncul lagi. Oh, akan ada juga. Akan ada insya Allah. Amin. kita cari yang mau kerja dulu. Iyalah. Oke, kenapa saya ingin jadi ini? Kenapa begini? Kayak misalnya tuh kayak penyanyi, mereka harus bikin lagu, tuh, supaya ada karyanya. Nah, kita ini apa? Tuh penyiar. Apa karyanya kita? Apa karyanya kita? Kayak begitu. Yang itu pada saat itu yang saya pikirkan. Nah, makanya kenapa kita tidak bikin podcast deh biar ada karyanya kita. Jadi ketika kita sudah tidak jadi itu, ada jejak digitalnya kita. Kayak begitu. Jadi orang masih bisa nikmati. Kayak begitu sih. Dan kau masih pengen jadi podcaster? Masih lah. Apa juga kita bikin, Pak? Apa juga kita bikin? Apa juga kita bikin, Pak? Iya lah. Iya. Banyak lah kayak misalnya orang kayak harus ya kalau menurutku di hidupnya kita ini harus punya mentor. Minimal satu orang yang kau anggap itu paling berkontribusi dalam hidupmu. Yang inspirasi. Inspirasi kalau saya menurut itu penting itu, guys. Siapa kau? Apa kalau itu? boleh di-mention. Siapa? Mentormu. Mentor apa? Ya katanya kau bilang tadi. Oh, yang harus ada satu orang yang kau mentor. Inspirasi. Iya. Nah, kalau saya untuk sekarang inspirasiku yang paling dekat saya ambil ini yang paling dekat ya Raim Laude. Bang Raim. Bang Raim. Memang sih dia. Itu karena kenapa saya maksudnya terinspirasi dari dia? Karena sama masih ingat 2014 itu sama saya SMP, sama masih sering nonton dia di Tamkot stand up dan itu bergabung sama mereka. 2014. Dulu 2014 gitu. Dan itu lama sekali. 10 tahun yang lalu. Jadi kayak saya tahu kayak dia mahasiswa kayak begitu tuh. Tahu lah kehidupannya merantau di Kendari kayak gitu. Kan dia dari ini tuh. Dari Wakatobi. Iya. Gitu. Wajib. Iya benar. Nah, sekarang sudah besar kali namanya. Amin. Betul. Begitu. Betul. Jadi ternyata tidak ada yang tidak mungkin. Selagi masih ada proses, selagi kau tahu kau mau kemana gitu. Itu sih maksud saya. Terus Ter, kalau kan tadi podcast, apalagi namanya saya bilang nge-MC sekarang kok sudah mulai nyaman dengan sendiri, tidak mau lagi panggil berdua. Tidak. Memang proyekannya pada itu sendiri gitu. Oh, sendiri. Ya. Kalau proyekan berdua, nggak akan selalu bakal lah. Iya sih. Iya. Kalau stand up Ter? Stand up sebenarnya saya senang dengan stand up komedi. Karena? Ya saya suka dengan keceriaan, saya suka dengan ketawa, gitu. Makanya kenapa saya suka nonton stand up komedi, gitu ya. Kayak ada sempat saya sempat pikirkan tuh kayak materi-materi. Kenapa tidak saya masuk di stand up kayak begitu ya. Iya. Tapi kebanyakan juga nggak tahu ya ini pemikiranku saja kayak ada beberapa yang stand up dan ketika dikontenkan lucu. Ya, tapi ada juga yang
ada yang tidak. Tidak begitu ya. Tapi pas udah stand up lah lucu sih. Tapi kalau udah di konten kan tidak lucu. Ada memang yang begitu. Dan kau ini dua-duanya lucu, Ter? Enggak. Saya belum bisa stand up, sumpah. Iya kan? Tapi sudah beberapa kali? Sudah lumayan lah, kayak lebih dari 3 kali lah. Iya. Dan itu dijebak semua, kayak dipaksa gitu ya. Dan Open mic. Ya open mic, dan itu maksudnya bukan materi, maksudnya tidak melucu yang ditulis. Kalau stand up kan ada tuh. Ada tekniknya, setupnya, ada punchline-nya. Ditulis dan mereka pasti menulis kayak begitu tuh. Nah kalau pada saat saya stand up tidak ada menulis, itu cuma saja. Mengalir saja gitu. Ternyata memang stand up tidak segampang kau melawak di tongkrongan. Itu jadi harus kau menulis kalau stand up. Jadi susah gak? Jadi kalau ada orang stand up terus kau mau ganggu tidak lucu, tidak apa, kok tes nih balik gitu ya, kok rasakan gitu. Tapi itu sih juga yang saya selalu penasaran kan juga sih. Kayak coba deh open mic atau coba deh tulis stand up. Kalau ada materimu, cobalah tes 1 beat, 2 beat, 3 beat gitu ya. Tes lah. Adrenalin lagi Adrenalin. Lebih sebenarnya itu kau harus punya mental dulu lah, mental kau misalnya. Kalau kau sudah punya mental ini, mental perform tuh. Mental di depan panggung. Mental depan panggung, mental perform. Di atas itu, panggung ya. Mau panggung apapun itu pasti kau akan pede. Walaupun memang agak getar juga sedikit. Awal-awal ya. Nggak, karena nggak bisa dipungkiri tuh, nggak bisa. Sendirimu nih. Sendirimu kau yang ini. Nggak bisa dipungkiri, tetap ada getar-getarnya juga. Tapi nggak kentara. Cuma kau yang ngerasa. Iya. Karena ya maksudnya kita nge-MC saja, kita nge-MC saja sendiri. Awalnya pasti kayak karena kita nggak tahu, kita belum tahu audiensnya kita tuh. Seperti apa. Tapi ketika sudah kena, enak itu. Paling satu segmen. Satu segmen masuk. Selebihnya itu sudah nih. Tutup mata, asik. Tutup mata. Apa yang paling ini Ter? Kau kan ini selalu menemukan atau selalu menuliskan resolusimu setiap tahun. Iya. Dari 2021, 2022 kalau nggak salah. Iya, 2022. Iya, dari 22 resolusi pengen ini. Kayaknya semua orang tulis itu jadi. Tidak semua. Tidak semua kah? Tidak semua orang tulis itu. Begitu. Semua orang punya keinginan, tapi tidak dituliskan di dalam itu. Saya. Gitu ya. Nah, kayak kau kan ini kau selalu tulis lulus, pesta pora, MC, naik kereta, naik pesawat. Pokoknya apa-apa yang saya inginkan dan sebelum pernah lakukan saya akan tulis. Menikah belum ada. Menikah belum karena belum saya pikirkan. Nggak ada pikiran belum saya pikirkan. Nggak ada. Ada. Maksudnya untuk saat ini saya belum pikirkan itu. Soal menikah belum. Pacaran dulu. Asik. Sekarang targetnya. Tapi maksudnya di tahun ini berarti ada resolusinya lagi kan? Ada. Apa? Kalau boleh tahu. Tahun ini. Bali. Apa? Bali sudah. Sudah, alhamdulillah kemarin. Apa lagi? Ini apa? Apa namanya? DWP. Oh, Jakarta Warehouse Project. Desember berarti. Nanti. Insya Allah. Tapi katanya dengar mau belum tahu lagi kabarnya kayaknya. Tapi belum tahu lagi lah kabarnya selanjutnya. Oke lah, DWP. Nggak mau pindah ke Java Jazz atau orkes? Kenapa DWP? Karena banyak genre-genre DJ. Oh ya, musik. Sound horek nggak mau. Belum horek. Sound horek nggak mau deh. Belum. Terus ini kontrak sama brand pinginnya. Jadi BA begitu. Jadi BA. Terus apa lagi nih? Punya mobil. Amin. Itu sih kayak begitu keinginan. Kalau yang sebelum-sebelumnya? Ingin umroh, rekor Korea apa? Sebelumnya? Iya. Sebelumnya kemarin kayak wisuda, sarjana wisuda. Iya. Apa lagi? Mau beli motor kemarin. Iya. Alhamdulillah. Ada Ke Pesta Pora. Gacor. Alhamdulillah.
masuk brand rokok, alhamdulillah. Gitu-gitu. Apa rasanya, Ter? Kalau checklist kan itu semuanya. Kayak magic anjir, kayak anjir ternyata saya lakukan ini nih kayak gitu ya. Saya lakukan ini tanpa kita sadari begitu ya. Yang kita tulis tuh. Kan itu saya buka itu pada saat akhir tahun, biasanya selesai tahun baru, baru saya buka. Buka lagi itu. Buka lagi itu. Buku sidumu Buku sidu itu. Gambar pas buka, kelinci itu tuh. Pas buka, iya anjir, sampai pak gitu ya. Kayak gitu itu. Walaupun cuma beberapa. Dari 10 cuman 3 saja, gitu. Atau 4K, begitu-begitu. Paling tidak ada lah ya kemajuan. Maksudnya itu kenapa saya tulis itu biar ada target. Biar saya semangat terus gitu ya. Jadi acuan. Tuh. Kan saya ini pemalas. Masa sih? Pemalas lagi. Memang biasa anak-anak seniman mut-mutan, bukan pemalas. Ya, mut-mutan. Untuk mendongkrak itu harus buka lagi buku yang saya tulis. Apa tujuanku sebelum saya mulai ini semua. Saya selalu buka itu. Saya baca lagi. Anjir ini belum tercapai, semangat lagi, gitu. Dan selalu itu setiap tahun begitu, Ter? Pokoknya setiap saya lagi di fase bingung, fase down, kayak fase ingin menyerami, sudah ini saya mau hidup normal saja, maksudnya kayak kerja saja, iya, semua 9 to 5 saja, kayak begitu. Saya buka ini lagi bukunya, itu yang saya tulis. Pada tahun 2021 itu buka anjir. Semangat kembali. Dan saya selalu saya sandingkan sama orang yang baru mau mulai. Iya, Dik. Saya selalu sandingkan diriku begitu. Supaya kayak misalnya kita ada itu orang namanya bilang apakah star syndrome apakah? Iya, star syndrome. Iya, pokoknya untuk saya jaga itulah. Pokoknya saya posisikan terus diriku sama orang yang masih di baru ini atau yang lebih tinggi kayak gitu biar saya tidak cepat puas gitu. Walaupun memang dirimu kau bilang anjir kayak senang begitu tuh. Senang pastilah namanya kau. Iya, karena yang impianmu tuh terceklis gitu. Semua. Orang bilang lebay sana peduli mi. Sana peduli. Ada banyak. Alanya kau, lebaynya kau. Nah urus anjing kayak gitu. Saya menjalani ini anjing berdarah lah boleh maksudnya. Iya. Tuh maksudnya pulang malam, pulang pagi. Semua orang prosesnya beda-beda. Jalannya juga beda-beda. Kau mungkin kau sering keluar kota setiap minggu, setiap hari. Ya mungkin kau apa pekerjaan tuh maksudnya lebih dari kita begitu. Kita ini Pak, Mama. Sudah sakit belakang naik pesawat. Bayar dari 1 tahun 1 kali Pak. Saya juga heran juga sama itu orang-orang begitu. Yang mana kah? Yang bagaimana kah? Yang di bio Instagramnya ada lokasi-lokasi JKT BDG, MKSR KDI. Agak bingung juga saya sebenarnya kayak kenapa kayak setiap hari orang naik pesawat di gitu ya. Mungkin pekerjaannya just tipper mungkin. Mungkin pekerjaannya just tipper. Ya, jadi tuntutan nyetok lagi nyetok barang lagi atau apa. Bisa jadi Ter. Kita positif saja lah. Tapi senang sekali Ter, saya kok bisa berada di sini di video lagi. Sampai mereka tidur ini. Iya. Thank you Ter untuk cerita-ceritanya, kesenangannya. Semoga banyak yang termotivasi lah. Amin. Tapi karena memang kau ini banyak sekali sisimu yang belum terlalu dikenal oleh banyak orang gitu ya. Orang kenalnya Ater hanya cuma sebatas itu. Saya memang tujuan gitu. Biar kau kenal saya sebagai orang yang ini itu maksudnya yang kocak yang tidak pernah sedih, tidak pernah. Pokoknya kau aktif sekali. Iya, tapi di belakang biar itu udah lihat tuh gitu. Orang-orang yang dekat saja yang tahu kita. Buruknya kita bangsat betul. Iya. Biar begitu. Karena memang kita tuntutannya adalah ya seperti itu toh. Di dunia seperti ini kan industrinya apalagi kalau kita sudah suguhkan kurang komedi ya. Pasti kurang. Iya, tuntutannya adalah ya kau harus lucu memang. Setiap saat. Kau harus lucu, kau harus menghibur. Toh kau harus. Kau nggak boleh capek di depan mereka. Betul. Ater, apalagi namanya Ater, penyiar atau podcaster. Topik dong ya itu.
ngobrol lah ya, ngobrol Pik. Kata-kata. Iya. Habis kata-kata, habis capek. Kagum saja kayak capek itu. Kata-kata terus. Habis juga kata-kata habis. Di jam 3 kata-kata. Besok begitu. Tapi ya itulah maksudnya itu adalah salah satu resikonya bekerja di bidang ini, toh. Toh? Iya. Tapi salut sekali saya sama kau, saudara. Saya apresiasi sekali kau bisa bertahan dan juga bisa semoga konsisten berkreasi lagi ke depannya. Kita tunggu juga konten-konten lucunya, konten-konten menangis-menangismu, sedih-sedihmu, diguyur-guyur hujanmu, atau menghibur sekali untuk kita. Padahal itu konten sedih tuh, padahal. Padahal sedih itu. Sedih. Tetap orang diketawain. Tetap memang. Nah boleh memang kita sedih. Nggak bisa memang. Kita menangis aja dikira bercanda nih. Nggak bercanda. Nggak bisa kita capek, nggak bisa. Betul. Nggak bisa. Jadi harus 24 jam hidup terus. Iya harus. Tidur aja kita ketawa juga. Bisa. Oke lah. Tadi tuh segmen terakhir mau apa tadi? Apa? Segmen terakhir apa? Oh, satu beat. Apa ini? Kayak Kuza kemarin apa Kuza? Kalau Kuza enggak ada sih. Tadi anjir, mengarang saya bohong saya, Pak. Tapi ini khusus sekali untuk Ater. Dia katanya udah mau apa lagi namanya? Bakat. Menunjukkan bakat. Saya sampai sekarang sudah tahu bakatku apa, anjir. Ya karena kan maksudnya gini, kok kan kok stand up di atas panggung sudah biasa toh? Nah biasa. Beberapa kali gitu. Tapi di depan kamera belum pernah gitu ya. Jadi 1-2 beat saja yang sering kau bawakan di atas panggung. 1-2 beat, oke. Satu beat. Oke, ini semua lucu ya. Karena saya bukan stand up comedian, tapi ini biasa materi yang saya bawa kalau dijebak. Nah, jadi begini. Sebenarnya itu saya kan sering bikin video-video tuh, saya ini konten kreator lah jatuhnya tuh. Kreator sering bikin video-video. Tapi selama saya bikin video ada 300 video itu, tuh banyak yang FVP, maksudnya FVP semua lah alhamdulillah tuh. Tapi followers yang tidak naik begitu, agak susah. Bahkan saya butuh waktu 5 tahun untuk mencapai followers 10.000. 5 tahun, 10.000. 5 tahun. Tuh, tapi ada orang, tuh, ada lah cewek begitu tuh. Tidak ada kontennya. Tuh foto pak, foto seksi main biliar. Banyak followersnya begitu. Banyak sekali asli, kayak cepat sekali gitu. Saya dorong posting foto, pak, langsung banyak yang komen, banyak yang ini naik followers. Cepat sekali. Kenapa dengan kita yang kita ini effort, kita butuh effort, kita bikin konten tuh. Maksudnya kalau alasannya kurang karena tete begitu tuh, karena tete sehingga kurang follow itu orang begitu tuh, itu cewek. Saya bisa patahkan itu karena saya punya tete juga gitu. Bisa goyang-goyang lagi. Saya follow nih saya kesian tuh, sama-sama maju besar begitu. Oh Eko. Gitu tuh. Tapi itu tidak rapi sih karena dari tulis. Thank you, Ater. Thank you.